Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yang tulisan ini dapat diakses di rminubanten.org.id, yang diunggah pada tanggal 19 Januari 2024 ya, dengan judul Membedah Kitab Rujukan Sang Profesor. Dan tentu yang akan disanggah oleh Kiai Haji Imaduddin itu bukanlah tulisan langsung dari Profesor Said Aqil Al-Munawwar, tetapi lebih kepada beberapa referensi-referensi yang diunggah oleh Profesor Said Aqil Al-Munawwar dalam komunitas YouTube-nya ya, dengan link kitab-kitab ini itu diunggah pada 2 hari yang lalu ya. Yang pertama, link buku-buku validitas Nasabah Alawi yang mencakup 4 kitab ya kalau tidak salah, dan sudah saya download itu, yaitu diantaranya Al-Khulasatun Nafisah, itu karya dari Ibnu Harjo, salah seorang ulama muda asal dari Kudus yang beliau cukup produktif, dan beliau memiliki nama pena Ibnu Harjo, Mbah Ibnu Harjo atau Mbah Rian ya. Kemudian yang kedua namanya As-Sumur Ru'af, dan itu merupakan salah satu risalah yang ditulis oleh Syekh Habib Hasan bin Ali Asgaf, itu asal orang Sewun, dan kalau tidak salah merupakan cucu dari Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf. Kemudian ada Fatawa Warudud yang diberi nama khusus yaitu Tazwidur Rawi, dan itu merupakan salah satu kompilasi fatwa yang disusun oleh Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, dan di dalam fatwa-fatwa tersebut terdapat satu pembahasan mengenai nasabah Alawi yang tujuannya adalah untuk mengcounter statement dari Syekh Ali At-Tantawi yang disiarkan di dalam radio atau dalam salah satu bukunya. Kemudian ada lagi Isbat Ittisal Nasab As-Sadah Al-Alawiyin, yang itu merupakan karya dari Umar bin Abdurrahman Al-Atas ya, atau Salim Al-Atas, Salim bin Abdurrahman Al-Atas. Untuk risalah yang kelima itu merupakan satu risalah yang disusun oleh Dr. Ja'far Asgaf MA dengan judul Konektivitas Rijalul Hadis dengan Sejarah dalam Menelusuri Nasab, dan ini sudah cukup lama dipublis ya, yaitu pada bulan April 2023 ya, hampir setahunan lah, 8 bulanan yang lalu, dan itu sudah dikantor juga oleh Kiai Haji Imaduddin dalam beberapa tulisan-tulisan beliau yang lalu. Oke, kita kembali pada materi yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tulisan terbarunya, Membedah Kitab Rujukan Sang Profesor. Dalam halaman komunitas YouTube-nya, Profesor Said Aqil Husain Al-Munawwar membuat tulisan yang menyebut nama penulis. Dalam tulisan itu, selain ia mengakui bahwa ia bukan pakar nasab, ia juga mengaku mengikuti perdebatan nasab yang ramai dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurutnya, isu nasab ini adalah isu lama yang telah banyak dipermasalahkan ulama, di antaranya Syekh Murad Syukri, Syekh Tantawi, dan Syekh Al-Muhibbi. Menurutnya pula bahwa hal-hal yang dipermasalahkan kurang lebih sama. Artinya menurut sang profesor, jika dulu masalah ini sudah muncul dan permasalahannya sama, sementara dulu juga sudah dijawab, maka ia berharap keadaan akan seperti dulu, yaitu nasabah Alawi akan tetap diakui sebagai keturunan Nabi. Itu harapan sang Profesor Ba'alawi. Dalam tulisan ini, penulis sampaikan keadaan telah berubah. Usaha-usaha penyandaran oleh ulama dulu belum mencapai hasil yang maksimal, tetapi hari ini berbeda. Pertanyaannya berbeda, masalahnya berbeda, dan dalil-dalilnya berbeda. Penulis akan menjawab pertanyaan, kenapa ulama dulu yang membatalkan nasabah Alawi mudah dipatahkan, sedangkan sekarang nasabah Alawi batal secara permanen. Syekh Ali At-Tantawi yang wafat pada tahun 1420 Hijriah atau 1999 Masehi. Pertama yang akan penulis sampaikan tentang Syekh Ali At-Tantawi, kelahiran Damaskus dan wafat di Mekah, seorang ulama yang menulis banyak kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Di antara kitabnya adalah Fatawa At-Tantawi. Kenapa yang mudah dipatahkan? Ya, menurut hemat penulis, Syekh Ali At-Tantawi sebenarnya tidak pernah terpatahkan, karena ia tidak pernah menyampaikan dalil keterputusan nasabah Alawi secara khusus. Bahkan tidak menyebut Ba'alawi sedikit pun. Ia hanya menyampaikan bahwa di antara orang-orang yang mengaku sebagai Alawiyun di Hadramut, itu tidak mempunyai dalil yang menetapkan dan menguatkannya. Kata Alawiyun itu bukan Ba'alawi. Alawiyun itu kalimat yang biasa digunakan untuk keturunan Sayyidina Ali.
Namun rupanya Ba'alawi baper. Sehingga ketika Syekh Ali Tantawi mengatakannya, langsung merasa bahwa kalimat itu untuk mereka. Untuk itu mereka kemudian membuat kitab-kitab untuk menjawab Syekh Ali Tantawi. Sementara marga lainnya yang mengaku keturunan Nabi di Hadramut seperti marga Al-Ahdal, Al-Qudaimi, dan yang lainnya tidak ada yang baper. Biasa-biasa saja dan tidak membuat kitab-kitab sebagai sanggahan. Mungkin bagi klan lain, nasab kami mau diakui silahkan, tidak pun tidak masalah. Tetapi rupanya bagi klan Ba'alawi, pengakuan itu sangat diperlukan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat ucapan Syekh Ali Tantawi yang dimuat di Quran Asy-Syarqul Awsat, nomor 2473, tanggal 5 September 1985. Wal hadarimah tabaqat, minhumul alawiyun alladhina yaquluna innahum sadatun ashraf. ومنهم من ليس له مثل هذه الدعوة مع أن قيمة الإنسان في دين الإسلام بعلمه وتقواه لا بآبائه وأجداده والكريم هو التقي والشريف هو الذي يكون شريفا في معاملته وفي سلوكه ثم إن هذه الأنساب التي يدعى فيها الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها ما يثبتها ويؤكدها إلا قول أصحابها wa ana la attahimu ahadan fi nasabihi walakin uqarriru haqiqatan thabitah. Orang-orang Hadramut bertingkat-tingkat. Sebagian dari mereka para Alawiyun yang mengatakan bahwa mereka adalah para sadat dan syarif. Sebagian di antara mereka yang tidak seperti pengakuannya. Ditambah bahwa sesungguhnya nilai manusia dalam agama Islam adalah dengan ilmu dan takwanya, bukan dengan ayah-ayah mereka dan kakek-kakek mereka. Orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Seorang syarif atau yang mulia adalah orang yang mulia dalam muamalah dan perilakunya. Kemudian nasab-nasab yang dikatakan tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai apapun yang menetapkan dan menguatkannya, kecuali hanya pendapat dari klannya saja. Aku tidak menuduh seseorang tentang nasabnya, tetapi yang aku ikrarkan ini adalah kebenaran yang sabitah, yang kokoh dan bisa diuji. Dengan kalimat yang 3 baris dari Syekh Ali At-Tantawi, klan Ba'alawi geger. Padahal Syekh Ali At-Tantawi tidak menyebut nama Ba'alawi. Hanya saja mereka menganggap ucapan itu ditujukan untuk mereka. Sementara klan-klan lain di Hadramut yang juga mengaku sebagai keturunan Nabi tenang-tenang saja. Ditulislah beberapa buku sanggahan untuk menjawab Syekh Ali At-Tantawi, seperti Segaf bin Ali bin Umar Al-Kaf menulis buku Al-Jawabul Hawi ala Maqalat Tantawi. Asy-Syatiri membuat tulisan Tazwidur Rawi bil Jawab ala Syekh Tantawi. Dengan 2 buku ini, mereka menganggap sudah dapat menjawab Syekh Tantawi. Bagaimana bisa dikatakan menjawab sementara walau Syekh Tantawi yakin mereka bukan keturunan Nabi, ia tidak menyampaikan dalil dari mana keterputusan nasab mereka itu. Syekh Tantawi hanya mengatakan bahwa yang ia katakan adalah kebenaran. Rupanya Syekh Tantawi hanya memberikan kode-kode saja. Ia ingin berbagi pahala dengan orang-orang setelahnya untuk membongkarnya. Dan hari ini kode-kode itu telah terbuka lebar, terang bersinar bagai matahari di siang hari. Tidak ada celah sedikit pun bagi Ba'alawi untuk berlari, meninggalkan hujah yang mengepung, kecuali kesadaran bahwa semua pengakuan itu mungkin memang sudah waktunya berakhir. Itu adalah sanggahan pertama atau kritik yang disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi, yang kemudian oleh beberapa tokoh-tokoh Ba'alawi seperti Muhammad bin Ahmad Syatiri dan juga Segaf bin Ali bin Umar Al-Kaf itu menuliskan 2 kitab risalahnya dalam rangka untuk mengokohkan bahwasanya nasab Ba'alawi itu adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun Syekh Ali At-Tantawi itu tidak menyebutkan merek, tidak menyebutkan klan Ba'alawi secara khusus, karena ia hanya menyampaikan bahwa di Hadramut itu ada Alawiyun yang mengatakan mereka adalah para sayyid dan para syarif. Hanya itu saja. Namun, hal ini ternyata membuat geger di kalangan Ba'alawi sehingga mereka itu menuliskan beberapa risalah dalam rangka menolak atau mengkritisi atau mengcounter statement yang telah dikeluarkan oleh Syekh Ali At-Tantawi. Yaitu untuk pertama ya. Kemudian yang kedua, Syekh Murad Syukri Suwaidan. Ia adalah ulama mazhab Hambali di Kementerian Wakaf Negara Yordania. Ia banyak menulis kitab dalam ilmu fikih, di antara kitabnya adalah Raf'ul Haraj wal Ansar anil Muslimina fi hadhihi al-Ansar. Ia juga menulis sebuah kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi dengan judul Al-Ithaf fi Ibtali
An-Nasabil Hashimi li Bani Alawi was-Sagaf. Dalam kitab itu, Syekh Murad menggugat nasab Ba'alawi sebagai nasab yang batil. Karena tidak disebut dalam kitab Umdatul Talib karya Ibnu Inabah yang wafat pada tahun 828 Hijriah. Menurut Syekh Murad, Ibnu Inabah dalam kitabnya mengatakan bahwa kitabnya ini adalah kitab yang mencatat seluruh keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa ketika menyebut anak-anak Ahmad bin Isa, Ibnu Inabah tidak menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Sebenarnya, dengan gugatan ini, nasab Ba'alawi sudah runtuh. Murad Syukri memang tidak seperti penulis yang menyebutkan seluruh kitab-kitab nasab dan sejarah yang menyebutkan Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, dan ke-5. Tetapi dengan satu kitab saja Syekh Murad sudah membatalkan nasab Ba'alawi secara presisi. Kenapa? Karena Ibnu Inabah hidup satu masa dengan Syekh Abdurrahman As-Sagaf. Seharusnya Ibnu Inabah sudah mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad dalam kitabnya itu. Jika ia yakin bahwa Abdurrahman As-Sagaf keturunan Nabi Muhammad SAW, ketika Ibnu Inabah tidak mencatatnya, ini adalah bukti bahwa Ubaidillah, leluhur Abdurrahman, bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan Ba'alawi kalau tidak punya cara menjawab. Dan sayangnya setelah dijawab, Syekh Murad tidak menanggapi lagi. Inilah yang kemudian orang menyangka bahwa Syekh Murad kalah dalil. Padahal hanya dengan dalil itu saja, Syekh Murad Syukri sudah cukup membuat nasab Ba'alawi batal. Karena kitab itu walaupun di abad 9, tetapi lebih tua dari pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Ba'alawi baru di tahun 895 Hijriah, sedangkan kitab Umdatul Talib itu tahun 828 Hijriah. Dan jika Syekh Murad mau membantah jawaban dari Ba'alawi, maka akan terbongkar bahwa jawaban Ba'alawi itu penuh kedustaan. Namun sayang, ketika tidak mendengar lagi Syekh Murad menyanggah jawaban Ba'alawi itu, jawaban dari Ba'alawi untuk pertanyaan Syekh Murad yang berkaitan dengan data dan sumber adalah kedustaan ilmiah saja. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Dan tentu Syekh Murad Syukri ini telah disanggah, dikanter oleh Habib Hasan bin Ali As-Sagaf, ya, yaitu salah satu habaib kelahiran dari Seun yang pada saat ini beliau itu berada di negara Yordania, ya, lebih tepatnya di kota Amman, dan menuliskan sebuah risalah yang namanya As-Sumur Ru'af kalau tidak salah. Nah, hanya saja di sana itu lebih dalam menyebutkan argumentasinya lebih fokus kepada argumentasi akliyah, yaitu dalil-dalil akli daripada dalil-dalil nakli. Bahkan ketika menyebutkan satu kitab yang namanya An-Nubzah an As-Sadah Al-Ba'alawi yang katanya itu ditulis oleh Imam Ibnu Inabah, itu sama sekali tidak ditelaah oleh Hasan bin Ali As-Sagaf, Habib Hasan bin Ali As-Sagaf, untuk kemudian dibeberkan isinya itu bagaimana. Nah, hanya saja itulah jawaban dari Habib Hasan As-Sagaf di dalam kitabnya As-Sumur Ru'af yang nanti di lain waktu insya Allah akan kita bahas mengenai kitab tersebut, ya. Setidaknya ada dua kitab ditulis oleh Ba'alawi dan pendukungnya untuk menjawab gugatan Syekh Murad. Pertama, kitab Ar-Raddul Mufhimil Mubin yang ditulis oleh Hasan bin Ali As-Sagaf. Yang kedua adalah kitab As-Sumur Ru'af, ya, karya Abil Laits Al-Idrisi Al-Qattani. Hasan As-Sagaf menjawab gugatan Syekh Murad itu dengan beberapa narasi. Pertama, bahwa Ubaidillah tidak disebut oleh Imam Ibnu Inabah, sementara anak lain disebut. Itu karena Ibnu Inabah hanya menyebut anak-anak Ahmad bin Isa yang ia ketahui saja, sedangkan Ubaidillah tidak ia ketahui. Yang kedua, Ibnu Inabah punya kitab lain yang berjudul Bahrul Ansab yang disebut juga Umdatul Talib Al-Kubra. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman As-Sagaf sampai Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Ibnu Inabah mempunyai kitab khusus yang menerangkan nasab Ba'alawi sebagaimana disebut dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli, wafat 1976 Masehi. Keempat, walau seandainya pun Ibnu Inabah tidak menyebutnya, tetapi disebut oleh ulama abad 9 lain semacam As-Sakhawi yang wafat pada tahun 902 Hijriah dalam kitab Ad-Daw'ul Lami. Dan ini kitab Ad-Daw'ul Lami atau untuk As-Sakhawi itu sendiri, memang saya memandang bahwa beliau itu memang bertemu dengan salah satu tokoh Ba'alawi yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah Sahibus Syubaikah, yang biografinya itu disebutkan dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, karena Maula Syubaikah ini atau Muhammad bin Abdullah atau Abdullah bin Muhammad Maula Syubaikah ini itu menceritakan tentang dirinya sendiri bahwa beliau itu ngaji kepada Fulan bin Fulan, kemudian kitab yang diaji itu adalah kitab ini dan itu, yang
untuk lebih lengkapnya itu silahkan Anda buka sendiri dalam kitab Adwaul Ulami. Ya. Kemudian jawaban Hasan As-Saghaf nampak sangat meyakinkan. Jika yang membacanya ahli taklid buta, ia akan langsung manggut-manggut dan percaya. Sayang, zaman ini zaman kecerdasan. Orang yang taklid buta akan berada di pojok kehidupan. Orang yang mudah husnudzon dengan kedustaan, di depannya, rohaninya akan terjajah dan gampang dijadikan budak oleh manusia lain. Ia dan anak cucunya hanya akan jadi pengikut hina, yang tervonis takdirnya tidak akan bisa lebih mulia dari orang-orang yang berani berdusta yang dihusnudoninya itu. Dalam suasana jiwa lain, orang yang sengaja berdusta itu merasa masih penuh barokah dengan kedustaannya. Ia tidak lagi punya rasa takut kepada Tuhan, karena ia tahu kedustaan besar pun ternyata masih didukung Tuhan dengan istidrajnya. Apalagi akhirat itu urusan nanti. Yang penting hari ini mulia. Siapa tahu Tuhan akan mengampuni segala dosa sampai kiamat anak cucu jadi mulia. Itu yang terpenting. Maka semuanya harus diperjuangkan dengan segala sisa kekuatan yang ada, walau harus terus-menerus berdusta. Kembali kepada jawaban Hasan As-Saghaf, pertama ia menjawab, Ubaidillah tidak disebut oleh Ibnu Inabah, sementara anak lain disebut itu karena Ibnu Inabah hanya menyebutkan anak-anak Ahmad bin Isa yang ia ketahui saja. Sedangkan Ubaidillah tidak ia ketahui. Penulis menjawab singkat, lalu mana kitab yang menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa sebelum Ali As-Sakron? Bawa sini. Tidak akan pernah bisa kau bawa. Engkau mencari, tidak akan pernah engkau temui. Kenapa? Karena memang Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Jawaban Hasan As-Saghaf yang kedua, Ibnu Inabah punya kitab lain berjudul Bahrul Ansab. Ia disebut juga Umdatul Talib Al-Kubra. Di sana ia menyebut nasab Abdurrahman As-Saghaf sampai Ali bin Abi Thalib. Penulis menjawab, tidak ada nama Abdurrahman As-Saghaf disebut dalam kitab Bahrul Ansab atau Umdatul Talib Al-Kubra karya Ibnu Inabah. Yang ada adalah nasab Alawi disebut dalam Bahrul Ansab karya Amiduddin An-Najafi, wafat pada abad 10 Hijriah. Itu pun hasil interpolasi penyalin pada tahun 1213 Hijriah, abad ke-13 Hijriah, yang merujuk salinan Murtadha Az-Zabidi. Dalam salinan tahun 1213 Hijriah itu, tulisan yang merujuk salinan Az-Zabidi ditulis dengan tinta merah, termasuk nama Abdullah yang ditulis sebagai anak Ahmad ditulis dengan tinta merah sebagai tanda bahwa nama Abdullah sebagai anak Ahmad ini dalam naskah asli kitab Bahrul Ansab tidak ada. Dan ini tentu perbedaan antara tinta merah dengan tinta hitam dalam kitab-kitab nasab itu juga dikaji, dibahas di dalam kitab-kitab Al-Madkhal ya, dalam kitab-kitab dalam ilmu-ilmu nasab. Dan hal ini dalam kesempatan yang lainnya akan kita bahas juga. Selanjutnya jawaban ketiga, Hasan As-Saghaf, Ibnu Inabah mengarang satu kitab khusus yang menerangkan nasab Alawi sebagaimana disebut dalam kitab Al-A'lam karya Az-Zirikli, wafat 1976 Masehi. Penulis menjawab, Ibnu Inabah tidak mempunyai kitab yang membahas khusus keluarga Ba'alawi. Kitab Ibnu Inabah dalam nasab itu selain kitab Umdatul Talib adalah kitab Umdatul Talib Al-Kubra, kitab Umdatul Talib Al-Wusta, kitab Al-Fususul Fakhriyah atau Al-Fusulul Fakhriyah, kitab At-Tuhfatul Jamaliyah, dan Tuhfatul Talib. Tidak ada kitab Ibnu Inabah yang ditulis khusus untuk Ba'alawi. Ya, katanya memang kitab tersebut katanya nubzah ya, nubzah Ansabis Sadah Al-Ba'alawi yang merupakan karya dari Ibnu Inabah itu ada di Tarim, di Maktabatul Ahqaf, dan bagi siapa saja yang mengetahuinya nanti di waktu yang ke depan pasti kita akan mengetahui jika memang ada yang akan membedah kitab tersebut di khalayak ramai. Oke, logika saja tidak akan menerima. Masa iya Ubaidillah yang tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatul Talib akan disebut khusus dalam kitab khusus, sedangkan nama anak lain telah disebut dalam kitab Umdatul Talib? Itu tidak masuk akal. Seharusnya apa sih susahnya menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad dalam kitab Umdah? Hanya 7 huruf saja kok. Kemudian, kalau mau disebut anak keturunannya yang banyak itu, baru membuat kitab khusus. Jadi, ada benang merah antara kitab khusus itu dengan kitab sebelumnya. Hari ini, kalau umpama tiba-tiba muncul dari antah berantah kitab karya Ibnu Inabah yang memuat khusus nasab Ba'alawi, jelas orang tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada benang merah dengan kitab yang ia karang sebelumnya. Pasti orang akan menyangka kitab itu palsu belaka. Lalu bagaimana tentang Az-Zirikli yang telah menyebut dalam kitabnya tahun 1976 Masehi
bahwa Ibnu Inabah mengarang kitab khusus untuk Ba'alawi. Jelas itu hanya mengutip dari sumber yang salah. Dari mana penulis bisa mengetahui bahwa Az-Zirikli mengutip dari sumber yang salah? Lihat sendiri dalam kitab Al-Alam itu, ia mengatakan jika kitab Ibnu Inabah yang berisi keluarga Ba'alawi itu terdapat di sebuah perpustakaan Tarim. Apa artinya? Ia mendapatkan berita dari orang Tarim bahwa ada manuskrip karya Imam Ibnu Inabah di Tarim yang khusus menulis tentang keluarga Ba'alawi. Lalu ditulis oleh Az-Zirikli dalam kitabnya. Mengenai benar atau tidak berita itu hal lain. Yang jelas, kalau manuskripnya itu ada, Ali bin Thahir akan menyebutkannya dalam kitabnya Uqudul Almas, nyatanya tidak. Kasusnya mirip dengan kasus Imam Al-Ubaidili yang tidak menyebut nama Ubaidillah dalam kitab terkenalnya Tahdhibul Ansab. Lalu Ba'alai mengatakan nama Ubaidillah disebut dalam kitab Al-Ubaidili yang lain, yang belum ditemukan. Pola pertahanan nasab Ba'alawi selalu mirip, mencari dalil orang yang tidak ditemukan dengan dalil kitab yang belum ditemukan. Jadinya, hujah mereka seperti labirin, yang tidak diketahui pintunya mana, berharap orang akan lelah lalu melupakan. Dengan semua itu di atas, anehnya mereka pede banget sebagai nasab yang paling sahih, sementara nasab ulama di Yaman dari kaum Zaidiyah yang terbukti kesahihannya dan terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, mereka biasa-biasa saja dalam menyikapi kedudukan mereka sebagai keturunan Nabi, tidak terlalu tampak mengeksploitasi nasab mereka. Ciri genetik Alawiyin mereka hari ini tampak dalam perjuangan mereka menghadapi perang melawan Israel, Inggris, dan Amerika. Mereka menjadi pemimpin di Yaman bukan karena mengeksploitasi nasab mereka dan menjual cerita keperkasaan leluhur mereka di masa lalu, tetapi dengan kepemimpinan dan keberanian yang mereka tunjukkan di hari ini. Begitu juga para sahadah di Saudi Arabia dari marga Al-Abdali, Al-Auni, Al-Hashimi, Al-Idrisi, Al-Syarif, Al-Abdul Aziz, Al-Muhanna, Al-Jammaz, Al-Syihah, Al-Ayasa, Al-Banu Rajih, dan sebagainya. Biasa-biasa saja dalam menyikapi nasab mereka. Itu jawaban ketiga. Nah, kemudian jawaban keempat, Hasan As-Saghaf adalah, walau seandainya pun Ibnu Inabah tidak menyebutnya, tetapi sudah disebut oleh ulama abad 9 lain semacam As-Sakhawi, yang wafat pada tahun 902 Hijriah. Dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, penulis menjawab, As-Sakhawi meninggal tahun 902 Hijriah. Ketika ia menyebut nasab Ba'alawi itu, ia mengutip dari kitab Al-Burqah karya Ali As-Sakran. Jadi memang As-Sakhawi menulis kitab itu setelah ada pengakuan dari Ba'alawi. Jadi As-Sakhawi mencatat dalam kitabnya itu, karena ia menerima informasi yang salah seperti Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama setelahnya yang menghusnudoni sebuah berita tanpa memverifikasinya. Dan tentu ketika kita telaah di dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, ya, karya dari Imam As-Sakhawi, ya, misalnya silahkan Anda buka di jilid kelima halaman 59 ketika menyebutkan biografi dari Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali dan seterusnya, yang disebutkan di situ Nazilus Syubaikah. Nazilus Syubaikah minha wa yu'rafu bisyarifi Ba'alawi. Qala, innahu rahila fi talab faqara at-tanbih wal minhaj wal hawi kana yahfaduhu bi khususihi wa ghairaha. Artinya di sini Syamsuddin As-Sakhawi itu menceritakan tentang Abdullah bin Muhammad Nazilus Syubaikah, bahwa Abdullah bin Muhammad Ba'alawi ini menceritakan bahwa dirinya itu ketika mengaji itu membaca kitab At-Tanbih, kemudian Al-Minhaj, kemudian Al-Hawi, dan juga yang lain. Ya, kemudian di situ juga menyebutkan beberapa guru-guru beliau yang ada di kota Aden dan lain sebagainya. Ya, artinya memang di situ terdapat pertemuan antara Syamsuddin As-Sakhawi dengan Abdullah bin Muhammad As-Syubaikah. Nah, sehingga informasi yang didapatkan oleh As-Sakhawi dari Abdullah bin Muhammad As-Syubaikah ini kemudian dituliskan dalam kitab Ad-Daw'ul Lami, ya, fi ayanil qarni tasi'. Ya, yang memang kalau di dalam kitab ini itu menyebutkan di 4 tempat, ya, atau 4 biografi yang disebutkan oleh Ad-Daw'ul Lami atau As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami, ya, yang silahkan Anda buka di dalam kitab tersebut di jilid ke-5, jilid ke-7, dan jilid ke-8. Di beberapa tokoh-tokoh yang mungkin saat itu terkenal di kalangan Ba'alawi, ya, silahkan Anda buka dalam kitab tersebut. Oke, kita lanjut. Dari 4 jawaban Hasan As-Saghaf itu
telah nyata bahwa sebenarnya jawaban-jawaban yang nampak kokoh itu rapuh dan dibangun berdasarkan kedustaan. Sayang, menurut Syukri tidak menjawab lagi setelah disanggah itu. Jika ia menjawab sebagaimana jawaban penulis itu, nasabah Alawi sudah lama selesai. Apalagi kini penulis dapat menghadirkan dalil-dalil komprehensif di setiap abad. Baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman dan tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang tulisan ini ditulis pada tanggal 19 Januari 2024. Itulah tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin yang di-upload atau dimuat di dalam website RMINU Banten, yang dalam sisi argumentasi yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin itu adalah untuk membantah argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan, yang telah dituliskan oleh Hasan Asgaf di dalam satu kitabnya yang bernama As-Sumur Ra'af, ya, As-Sumur Ra'af. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.